Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 829-831. Kebenaran memang selalu kejam, entah tidak bisa diterima atau kesimpulan Kevin Ye terlalu sensasional. Jiang Tiansheng duduk di sofa dan tidak berbicara lama. Entah berapa lama kemudian, Jiang Tiansheng perlahan mengangkat kepalanya, wajah anggunnya tiba-tiba tampak jauh lebih tua. Menghadapi Kevin Ye, Jiang Tiansheng menyeringai enggan beberapa saat, lalu berkata kepada Kevin Ye, nak, apakah kamu punya rokok? Berikan padaku satu. Kevin Ye tertegun, tidak menyangka bahwa Presiden Jiang yang tidak pernah merokok akan berinisiatif mencari rokoknya sendiri. Dengan wajah tenang, Kevin Ye mengeluarkan sebatang rokok dari kotak rokoknya dan melemparkannya ke Jiang Tiansheng. Jiang Tiansheng perlahan menyalakan asapnya, tetapi Kevin Ye dapat melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, jari-jari Jiang Tiansheng sedikit gemetar. Setelah menarik napas, sepertinya dia sudah lama tidak mencium bau asap. Jiang Tiansheng tersedak lalu mulai batuk keras. Setengah lingkaran, Jiang Tiansheng baru saja kembali kepada Tuhan, sudut garis ekor ikan memantulkan senyum pahit. Hidup ini seperti mimpi, mimpi seperti kehidupan yang mengambang. Aku tidak menyangka bahwa Jiang Tiansheng hidup dalam mimpi kosong selama sebagian besar hidupnya. Ini konyol. Ini benar-benar konyol. Setelah beberapa ejekan diri, mata Jiang Tiansheng tiba-tiba membeku, penuh dengan cara yang suram, Aula Shuro, benar-benar keberanian yang luar biasa dan gaya penulisan yang hebat. Ketika Jiang Tiansheng sekali lagi mengucapkan 3 kata Aula Shuro, tidak ada banyak rasa takut dan ketegangan, tetapi lebih banyak kemarahan. Kevin Ye menatap Jiang Tiansheng dengan rasa ingin tahu dan berkata dengan malas, ini bukan pertama kalinya aku mendengar 3 kata Aula Shuro, tetapi setiap orang yang menyebutkannya tampaknya sangat merahasiakannya. Sekarang aku semakin penasaran. Keberadaan seperti apa Aula Shuro ini? Jelas, Jiang Tiansheng tahu jawaban atas pertanyaan Kevin Ye. Jiang Tiansheng tersenyum tipis, lalu mengejek, apa? Anak Kevin Ye, apakah ayahmu Markus Ye tidak pernah bercerita kepadamu tentang Aula Shuro? Kevin Ye tertegun dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya Ye Laosan sangat berhati-hati seperti biasanya. Namun, dia terlalu berhati-hati. Dia tahu bahwa Aula Shuro bukanlah masalah besar dengan pencapaianmu saat ini. Dengan lembut meludahkan sebatang rokok dari mulutnya, Jiang Tiansheng tampaknya tenggelam dalam meditasinya sendiri, dan kemudian perlahan membuka mulutnya. Anak Kevin Ye, meskipun aku tidak tahu petualangan macam apa yang terjadi padamu, dan aku tidak tahu bagaimana kultivasi habis-habisanmu berasal, saya tahu kamu tidak tahu banyak tentang dunia. Berbicara, Jiang Tiansheng mengangkat kepalanya sambil tersenyum dan bertanya kepada Kevin Ye, anak muda, aku datang untuk bertanya kepadamu, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang suprastruktur seluruh timur? Kevin Ye berpikir sejenak dan berkata, aku tahu bahwa kekuatan seluruh timur sekarang terkonsentrasi di tangan 10 keluarga emas di ibu kota kekaisaran. Selain itu, ada begitu banyak sekte surgawi di timur, yang merupakan satu-satunya kekuatan yang dapat memeriksa dan membatasi keluarga emas. Jiang Tiansheng tertawa dan menjabat tangannya dan berkata, tidak, sebenarnya, seluruh timur atau dunia tidak terlihat sesederhana yang kamu pikirkan. Apakah itu keluarga emas atau gerbang surga yang tersembunyi, itu semua adalah hal-hal di atas meja. Faktanya, ada hal-hal yang lebih dalam dan lebih gelap di bawahnya. Seperti Aula Surah. Kevin Ye bertanya. Jiang Tiansheng terdiam, Aula Surah hanyalah salah satunya. Setelah jeda, Jiang Tiansheng melanjutkan, sebenarnya, ada 4 kuil di dunia. Aula Surah adalah salah satunya. Ada 3 lagi. Yang satu adalah kuil cahaya, yang satu adalah kuil kegelapan, dan yang satu lagi adalah kuil matahari. Dapat dikatakan bahwa keempat kuil ini hampir berisi semua jenis kekuatan gaib dari timur dan barat. Mereka berada di atas dunia. Dari keempat kuil, kuil matahari memiliki sejarah terpanjang. Menurut catatan mereka sendiri, mereka diwarisi dari Apollo, dewa matahari. Adapun kuil cahaya dan kuil kegelapan, mereka bangkit hampir bersamaan. Mereka saling bertarung. Periode sejarah ini hampir terjadi di abad pertengahan Eropa. Di antara keempat kuil ini, Aula Shuro sebenarnya adalah yang terpendek dalam sejarah. Tetapi Anda tidak melihat bahwa dia memiliki sejarah yang pendek, tetapi dia adalah yang paling kuat di antara keempat kuil saat ini. 100 tahun yang lalu, Jihad Timur dan Barat adalah pemimpin Aula Shuro. Pada saat itu, satu Aula Shuro memaksa semua Taois Timur untuk bersatu.
Meski begitu, itu masih bisa ditoleransi. Jika kuil cahaya dan kuil kegelapan tidak saling menusuk dari belakang dan akhirnya saling bermusuhan, saya khawatir hasil perang suci antara timur dan barat tidak akan pasti. Mendengarkan kata-kata Jiang Tiansheng, Kevin Ye tampaknya mendengarkan cerita yang sangat lama. Bagaimana dengan keluarga emas saat itu? Apa yang mereka lakukan? Keluarga emas. Jiang Tiansheng mencibir, Kevin Ye, jangan terlalu serius menganggap apa yang disebut keluarga emas. Orang-orang ini bahkan bukan umpan meriam dalam perang suci. Pada masa itu dan sekarang, keluarga emas adalah peran yang sangat memalukan di timur. Berapa banyak dari mereka yang telah dikaitkan dengan 4 kuil besar? Bagaimana mungkin? Kevin Ye berkata dengan heran. Semua orang, bahkan keluarga Jin, memang sudah kodratnya mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Tapi sekali lagi, Ketua Aula Sura adalah salah satu dari 10 keluarga Jin yang keluar. Jadi, tidak mengherankan jika keluarga Jin dikaitkan dengan Aula Sura. Apa? Ketua Aula Sura lahir di keluarga Jin Timur. Kata-kata Jiang Tiansheng membuat Kevin Ye bersemangat. Namun, dibandingkan dengan Kevin Ye, Jiang jauh lebih tenang, tentu saja, ini tidak mengherankan. Jika bukan karena kejeniusan Timur, siapa yang bisa mengatur Aula Sura yang begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Dengan ini, Jiang secara alami menghela nafas, dan kemudian menatap Kevin Ye dengan aneh. Kevin Ye, sebenarnya, ketua aula generasi pertama Aula Sura tidak hanya dari timur, tetapi juga dari keluarga Jin, tetapi juga dari keluarga Yemu. Seperti dua kacang polong, sebenarnya, pikirkanlah. Orang itu sekarang sama sepertimu, dan juga seorang yatim piatu yang ditelantarkan oleh keluarganya. Dia juga bahan limbah alami. Itu hanya kebangkitan, tetapi dia adalah sosok yang kuat dari 9 hari Longteng. Sungguh disayangkan. Jika kamu menghitung orang itu seharusnya adalah orang dari generasi Xuanzungu, aku tidak tahu apakah dia masih hidup di dunia ini. Mendengarkan emosi Jiang Tiansheng, Kevin Ye tiba-tiba tergerak. Apa yang duduk setengah kosong, mulut Kevin Ye sebenarnya mengangkat jejak senyum yang sulit dipahami. Jiang Tiansheng mendengarkan gumaman Kevin Ye, malam surah, awalnya bukan malam surah, tetapi Ye surah. Dengan itu, Kevin Ye menggertakkan giginya, dan seluruh tubuhnya penuh dengan teror, yang membuat Jiang Tiansheng gemetar. Mendengar Kevin Ye menggertakkan giginya, dia berkata, setan darah, hantu tua, anak Hao Tian, beraninya kalian bergandengan tangan untuk datang ke kursi Yin Ben. Kalian tunggu aku. Aku tidak akan menyerah denganmu. Bab 830. Setelah meninggalkan kantor kepala sekolah Jiang Tiansheng, Kevin Ye tidak kembali ke kelasnya. Sebaliknya, dia berkeliaran di sekitar kampus SMP No. 1 dengan cincin rokok di mulutnya. Kevin Ye tidak terlalu peduli dengan 3 kuil lainnya, tetapi Aula Sura tampaknya menjadi duri dalam hati Kevin Ye. Keraguan itu tidak dapat dihilangkan untuk waktu yang lama. Karena di dunia ini, tampaknya hanya Aula Sura dan dunia tempat Kevin Ye dulu berhubungan. Iblis darah, Hao Tian, Ye Xiuluo. Kevin Ye bergumam sambil berjalan. Menurut kata-kata Jiang Tiansheng, Ye Xiuluo bukan hanya anggota keluarga Ye, tetapi juga monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Dan orang yang datang ke dunia ini sebelum dirinya sebenarnya berhubungan dengan iblis darah. Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama-tama, itu adalah kebetulan yang terjadi dalam kegelapan. Kedua, itu diatur dengan sengaja. Tanpa disadari, Kevin Ye merasa bahwa sejak awal pertempuran di Lautan Darah, atau di tahun-tahun yang tak berujung ke depan, dia memiliki tangan yang diam-diam merencanakan untuk memajukan jalan hidupnya sendiri. Perasaan ini membuat Kevin Ye tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Sebagai orang abadi pertama di 9 alam, dia menolak pengaturan ini dari lubuk hatinya. Atau, itu adalah kemarahan. Siapa itu? Siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Berjalan di jalan setapak kampus yang teduh, hati Kevin Ye penuh dengan keraguan. Apakah itu iblis darah atau Hao Tian? Atau keduanya bukan, karena mereka sama sekali tidak dapat mengendalikan dunia manusia. Dengan itu, alis Kevin Ye bergetar, dan wajahnya ketakutan dan berkata, mungkinkah itu dia? Tiba-tiba, dalam benak Kevin Ye, seorang Taois berpakaian putih tiba-tiba muncul. Dia sangat takut sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dengan langkah ringan, Kevin Ye maju 2 langkah lagi, dan kemudian tubuhnya berada di tepi hutan. Setelah melihat-lihat sebentar, Kevin Ye benar-benar menertawakan pohon rindang yang kosong. Senyumnya penuh dengan ejekan. Pendeta Tao, karena kamu sudah di sini, sebaiknya kamu keluar untuk bertemu.
Bukan gayamu untuk selalu menyelinap bersamaku. Setelah suara Kevin Ye mereda, dia melihat seorang pendeta Tao berjubah ungu keluar dari hutan di bawah naungan pohon yang sempit. Pendeta Tao itu memiliki rambut seperti bangau dan wajah seperti anak kecil. Dia memiliki karakter seperti tokoh dongeng. Kevin Ye perlahan menoleh ke belakang, menyipitkan matanya, dan dengan senyum tipis, dia menghadap pendeta Tao berjubah ungu yang berjalan ke arahnya. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya kedua orang ini bertemu. Pendeta Tao berjubah ungu itu bukan orang lain. Dia adalah seorang pendeta di Gunung Souyang di pinggiran Linhai. Dia adalah monster tua dari alam bawaan, dan seorang pendeta Tao dari Ziyang. Setelah melihat Kevin Ye, wajah pendeta Ziyang sedikit tenggelam. Awalnya, dia terkejut, lalu dia membuka mulutnya untuk tersenyum. Hahaha, teman kecil, aku belum melihatmu selama beberapa bulan. Prestasiku telah meningkat pesat. Aku bahkan tidak bisa melihat cara lama dengan jelas. Aku senang mengucapkan selamat kepadamu. Saat dia datang ke Kevin Ye, pendeta Tao dari Ziyang berbicara dengannya. Namun, Kevin Ye tidak tertawa terbahak-bahak dan berkata, sudah kubilang pendeta Tao tua, kita tidak perlu bicara lebih banyak tentang rangkaian kata ini. Apa yang kau lakukan di sekolah jika kau tidak berlatih di Gunung Souyang? Jangan bilang kau di sini untuk melihat seorang gadis cantik. Kevin Ye bercanda, seolah-olah ia tidak pernah menaruh pendeta Tao Ziyang di matanya. Pendeta Tao Ziyang terkekeh getir dan berkata, Buddha Wuliangshu, jangan melihat upacara yang tidak sopan, jangan membicarakannya. Bagaimana bisa Tao tua peduli dengan kerangka merah dan merah muda itu setelah hidup selama ratusan tahun? Kau benar-benar bercanda. Karena kau tidak melihat adik perempuanku, mengapa kau di sini, pendeta Tao tua? Kevin Ye mencibir dan bertanya, tetapi pada saat yang sama, seluruh tubuh Kevin Ye telah mengalir melalui momentum yang kuat. Teman kecil, tidakkah kau benar-benar tahu bahwa pendeta Tao datang untukmu? Datang untukku. Kevin Ye mencibir dan mengejek, aku hanya orang biasa yang tinggal di kota, bukan iblis. Kenapa kau di sini untukku, pendeta Tao tua? Hehe, Xiao You bukan iblis, tetapi dia bukan orang biasa. Setelah jeda dalam suaranya, pendeta Tao Ziyang tiba-tiba berkata dengan mata dingin, teman kecil, kau melambaikan tangan untuk membunuh tetua Wu Feng dari Gunung Kunlun dan menangkap pemimpin sekte Kunlun. Jika kau orang biasa, tidak akan ada tuan di dunia ini. Kevin Ye tidak menyangkalnya. Dia hanya berkata, pendeta Tao Ziyang, sepertinya kau datang ke sini hari ini untuk melenyapkan iblis dan membela Taoisme. Selain iblis untuk mempertahankan jalan, cara lama tidak berani, cara lama hari ini hanya untuk membujukmu kembali ke pantai. Kembali ke pantai. Bagaimana cara kembali? Di mana pantai? Yang tua dan yang muda saling berhadapan, baik dalam kata-kata maupun dalam momentum, mereka telah memiliki postur siap bergerak. Namun, pendeta Tao Ziyang sedikit kosong di dalam hatinya. Bagaimanapun, dalam hal sarana, dia tidak bisa mengalahkan Kevin Ye bahkan jika dia memulai. Oleh karena itu, hembusan ki asli di dada Ziyang Laodao berulang kali disebutkan dan akhirnya dilepaskan. Teman kecil, jangan keras kepala. Seperti yang kau lihat, pemimpin sekte Kunlun bukan hanya pemimpin Kunlun, tetapi juga pemimpin sekte Tao di dunia. Aku menyarankanmu untuk mengajari Zhang Kou agar melepaskannya sesegera mungkin. Dengan begitu, Dao tua masih bisa bertarung di depan para Taois di dunia dan melindungimu. Kalau tidak, mendengar kata-kata setengah mengancam dari Taois Ziyang, amarah Kevin Ye tiba-tiba naik. Taois Ziyang melihat momentum Kevin Ye melonjak liar, seolah-olah ingin membunuh orang. Kalau tidak, apa yang bisa kau lakukan? Sekte Tao, hahaha, mereka hanya lelucon di mata kita. Taois tua, aku menyarankanmu untuk kembali ke Gunung Souyangmu dan memberiku pesan kepada apa yang disebut sekte Tao di dunia. Kau katakan pada mereka bahwa aku tidak ingin membuat masalah, tetapi aku tidak takut. Jika mereka berani datang dan mengaduk-aduk kursi ini, kita akan membiarkan mereka datang, bukan pergi. Menghadapi aura kekerasan Kevin Ye, pendeta Ziyang sangat takut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Namun, Kevin Ye yang berada di seberang hanya bersenandung, tidak lagi menundukkan kepalanya, pendeta Ziyang menoleh dan pergi. Sampai tubuh Kevin Ye berada jauh, pendeta Ziyang merasakan bahwa kekuatan pencegah dari langit perlahan menghilang dan akhirnya menjadi tidak terlihat. Berdiri di kedalaman kampus untuk waktu yang lama, wajah pendeta Ziyang menunjukkan sedikit kekecewaan dan kesepian. Sambil menggelengkan kepalanya, pendeta Ziyang mendesah pelan dan berkata, aku pintar, tetapi aku tersesat. Sekarang iblis hati telah memasuki tubuh, dia telah berbalik dan tidak memiliki pantai.
Apa yang bisa dia lakukan? Dengan itu, Pendeta Ziang juga bergerak dan pergi. Hari ini di kampus, hanya Kevin Ye yang berkeliaran sendirian, hatinya marah tidak ada tempat untuk melampiaskan. Sepanjang jalan, Kevin Ye langsung memilih untuk meninggalkan sekolah menengah No. 1 dan mencari tempat untuk membersihkan diri. Namun, saat Kevin Ye baru saja berjalan ke gerbang sekolah menengah No. 1, matanya tiba-tiba menjadi cerah dan wajahnya menampakkan senyum cemerlang. Bab 831. Di gerbang SMP Lin Hai No. 1, Kevin Ye yang sedang menyeberang jalan terpesona oleh Lamborghini biru. Saat ini, di sisi Lamborghini SMP No. 1, seorang wanita cantik bersandar di pintu, sepertinya sedang menunggu seseorang. Keindahan Xiangce, pemandangan seperti itu selalu bisa membuat orang merasa takjub. Melihat gadis cantik bertubuh besar yang bersandar di mobil, Kevin Ye tiba-tiba merasa senang, seolah-olah semua depresinya baru saja hilang. Dengan langkah besar, Kevin Ye langsung menuju Lamborghini. Gadis cantik, apakah kamu sedang menunggu seseorang? Kevin Ye maju dan mengejek dengan tidak senonoh. Penjahat. Gadis itu genit dan marah, lalu menatap Kevin Ye dengan tatapan tajam. Gadis di sebelah Lamborghini tidak lain adalah Mona Liu, Presiden Liu Jewelry. Hari ini, Mona Liu tidak berdandan saat bekerja di perusahaan, tetapi rok suspender yang cantik. Sepatu bot hitam selututnya memperlihatkan pahanya yang seputih salju. Rambutnya yang panjang diikat dengan kacamata hitam di kepalanya, dan wajahnya yang cantik penuh dengan senyum yang berkilauan. Sebagai seorang dewi, Mona Liu telah berdiri di gerbang sekolah menengah No. 1 untuk waktu yang lama. Bahkan para penjaga keamanan sekolah menengah No. 1 tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Mona Liu dari belakang ke depan. Namun, kemunculan Kevin Ye menghancurkan ilusi semua orang. Mona Liu, yang awalnya melekat pada sampul Lamborghini, bangkit dengan tergesa-gesa, dan kemudian melemparkan senyum cerah pada Kevin Ye. Selanjutnya, sang dewi menawarkan ciuman di pipi Kevin Ye. Kevin Ye hanya mencium aroma gardenia yang kuat dan mabuk dengan napasnya. Setelah periode keintiman, Mona Liu terkikik, berdiri berjinjit dan jatuh kembali ke tanah lagi. Kemudian dia mendenguskan hidung kiongnya ke arah Kevin Ye dan berkata, "Dasar penjahat, bukankah kamu ada di kelas harianmu hari ini? Sepertinya sekarang bukan waktunya kelas. Kenapa kamu keluar?" Kevin Ye terkekeh, "Aku tidak tahu kalau bayi kita yang cerdas ada di sini, jadi aku tidak perlu keluar dari kelas." "Bagaimana kabarmu, terharu?" Mona Liu menggumamkan mulutnya dan bersenandung, membolos kelas berarti membolos kelas. Terlebih lagi, itu sangat terbuka. Meskipun Mona Liu berkata begitu, tetapi dapat melihat Kevin Ye keluar terlebih dahulu, hati Mona Liu yang masih manis dan manis. Berdiri di belakang Kevin Ye, Mona Liu adalah ledakan kegembiraan, mendorong Kevin Ye ke mobilnya sendiri. Kemudian Mona Liu sendiri cantik, menjulurkan lidahnya dan duduk dalam posisi postur. "Bayi yang cerdas, aku ingat hari ini sepertinya hari kerja. Kamu, Presiden, tidak pergi bekerja di perusahaan. Bagaimana kamu bisa sampai di gerbang sekolah?" Kevin Ye bertanya dengan nada bercanda. "Aku merindukanmu, bukan?" Kevin Ye awalnya hanya ingin mengolok-olok Mona Liu, tetapi dia tidak menyangka bahwa jawaban Mona Liu akan begitu lugas dan gamblang. Kevin Ye awalnya tertegun, lalu berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kenapa tidak? Sebenarnya, aku juga merindukanmu." Bayi yang cerdas Mona Liu menggumamkan mulutnya dan mendengus, "Apakah kamu ingin membodohiku? Kamu memiliki tunangan di sebelah kiri dan seorang pacar di sebelah kanan. Apakah kamu masih merindukanku? Aku dianiaya. Aku merindukanmu sepanjang waktu. Aku mengirim 4. Kata Kevin Ye bersumpah untuk mengangkat jari. Mona Liu dengan ganas mencungkil satu mata Kevin Ye, pura-pura meremehkan, juga rambut 4, rambut 5 juga tidak berguna. Kemudian Mona Liu mengulurkan tangan dan mencubit pinggang Kevin Ye dan berkata, "Aku bertanya padamu, hari apa hari ini? Apakah kamu masih ingat?" Kevin Ye menyeringai dan pura-pura tidak ingat. Dia menyentuh kepalanya dan berkata, "Hari apa hari ini? Apakah ini hari ke-101 kita bertemu? Atau hari ini adalah hari ulang tahunmu?" Melihat ekspresi senyum jahat Kevin Ye, Mona Liu tahu bahwa orang jahat itu sengaja menggodanya. Tiba-tiba, Mona Liu membuat keributan dan tertawa. Dia mengulurkan tangan untuk mencakar Kevin Ye dan memperingatkan. "Aku akan memberimu kesempatan lagi dan berpikirlah. Jika kamu tidak berpikir jernih, Kevin Ye, dengan senyum di wajahnya,
berpura-pura memohon belas kasihan dan berkata, "Jangan mengucapkan selamat tinggal, nona muda, ampuni hidupmu. Bagaimana aku bisa melupakan hari yang begitu penting hari ini? Bukankah ini hari yang penting bagiku untuk bertemu dengan calon ayah mertuaku?" Haha, wajah cantik Mona Liu memerah, dan kemudian dia merasa puas dan berkata, kamu penjahat dengan sedikit hati nurani." Setelah itu, Mona Liu menoleh dan berkata, "Aku siap untuk bertemu denganmu. Ada di mobil. Aku yakin ayahku akan menyukainya setelah melihatnya." Kevin Ye berkata sambil tersenyum, "Aku berkata, Bright Baby, kamu benar-benar perhatian. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu untukku. Aku telah menyiapkan hadiah besar untuk calon ayah mertuaku. Aku pikir dia akan menyukainya. Apakah kamu punya hadiah? Di mana itu? Tunjukkan padaku dulu." Mona Liu melihat bahwa Kevin Ye tidak membawa apa-apa dan seluruh tubuhnya lebih mudah berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat aneh dan gugup. Dan Kevin Ye pamer, "Sekarang tidak bisa menunjukkannya padamu, nanti kamu akan tahu." Yah, itu misterius, dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Kaki Liu Ming menginjak pedal gas dengan menyanjung, Lamborghini langsung melaju keluar, sepanjang jalan dengan gila. Setelah beberapa lampu lalu lintas, di dalam bus, Kevin Ye dan Mona Liu saling berbicara. Setelah banyak bertengkar dan bercanda, keduanya terdiam, tidak segila saat mereka bertemu. Mata Kevin Ye menunduk, dan dia bertanya, "Ming Mei, setelah masa emas dan giok itu, apa yang kamu katakan di sana? Apakah penggabungan Feng dan Liu sudah selesai?" Meskipun Feng Tianqi setuju dengan baik malam itu, apa yang Kevin Ye lihat dari mata Feng Tian tidak sesuai dan tidak meyakinkan. Oleh karena itu, Kevin Ye takut Feng Tianqi akan memainkan trik apapun dalam masalah ini. Mona Liu tidak punya pilihan selain tersenyum pahit sejenak, andai saja semuanya sesederhana itu. Setelah kembali dari istana, dia dirawat di rumah sakit keesokan harinya. Konon dia ketakutan dan kehilangan semangatnya. Jangankan konferensi pers, dia bahkan tidak melihat setengah orang. Ye Qian tertegun, lalu mencibir dan berkata, "Haha, kamu sakit." Berkat dia bisa memikirkannya. "Sepertinya aku perlu pergi ke rumah sakit dan mengunjungi manajer umum kita Feng," katanya. "Lupakan saja." Mona Liu tiba-tiba membuka mulutnya dan menyela Kevin Ye, "Maaf, lebih baik aku melupakannya. Aku sudah memberitahu ayahku tentang masalah ini. Ayahku berkata bahwa dia akan menanganinya melalui cara komersial, jadi aku tidak perlu bertanya tentang badai di masa depan." Kevin Ye mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, karena ayah mertua ingin melakukannya sendiri, kita akan bersenang-senang dan menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus." Suara Kevin Ye baru saja jatuh, tiba-tiba matanya meledak dengan kejahatan, seluruh tubuhnya naik turun napas mulai meledak. Kemudian Kevin Ye mengulurkan tangannya dan memegang Mona Liu di lengannya, menghalangi kepala Mona Liu dengan lengannya, "Ming Mei, hati-hati." Mona Liu menundukkan kepalanya sesuai dengan tren, dan dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Pada saat ini, Lamborghini yang melaju kencang, langit tiba-tiba terdengar suara tembakan tumpul, diikuti oleh suara pecahan kaca.